Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bahagia, dan siap untuk belajar meraih masa depan. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar di kelas 9, materi KD 3.1, yaitu mengenal fitur lanjut browser. Tujuan pembelajaran dari materi browser ini adalah kalian nanti diharapkan mampu menyebutkan fitur lanjut pencari informasi. Dan yang kedua, kalian mampu menjelaskan langkah optimal untuk mencari informasi. Hari ini kita akan membahas materi tersebut, yaitu adalah pengertian browser yang pertama. Browser biasa disebut juga dengan web browser atau istilah lain adalah peramban web. Kalian mungkin mengenal beberapa gambar ini, ya. Nah, pengertian adalah web browser adalah merupakan aplikasi yang digunakan untuk menjelajahi, menyajikan maupun mengambil konten yang ada di berbagai sumber informasi pada jaringan internet atau yang disebut www atau bahasa Inggrisnya adalah triple W. Adakah kalian yang mengetahui apa artinya atau kepanjangan dari triple W? Ya, kepanjangan adalah World Wide Web. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Web browser juga sering disebut dengan suatu perangkat lunak yang memiliki fungsi sebagai penerima, pengakses, penyaji berbagai informasi yang di internet. Dengan kata lain, kalau tidak ada web browser, maka secanggih apapun perangkat yang kalian miliki, baik laptop, Android, maupun perangkat lain, kita tidak akan bisa membuka halaman internet. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis-jenis web browser atau jenis-jenis peramban web. Sebagian dari kita mungkin sudah banyak menggunakan beberapa aplikasi. Mungkin tahunya hanya yang ada di HP kita. Padahal sebenarnya ada sangat banyak, ya. Nanti akan kita bahas beberapa yang banyak digunakan dan terkenal di Indonesia. Yang pertama adalah Google Chrome. Nah, beberapa HP kalian mungkin banyak yang menggunakan ini. Lambangnya adalah lingkaran, kemudian dengan 4 warna yang dominan, yaitu merah, kuning, hijau, dan lingkaran biru di tengahnya. Nah, peramban web ini merupakan peramban atau web browser yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Meski terbilang masih muda, namun Google Chrome sudah mampu mengalahkan web browser lainnya. Ya. Tampilan Google Chrome familiar, ya, ramah, sederhana, dan menarik, sehingga membuat pengguna betah berlama-lama menjelajah internet menggunakan web browser ini. Google Chrome adalah salah satu alat web browser yang terjaga keamanannya. Jadi kalian tidak perlu khawatir, di sini keamanan dijamin. Kelebihan yang lain adalah kecepatan loadingnya. Jadi menggunakan web browser Google Chrome ini, website akan cepat terbuka. Namun memiliki kelemahan yaitu menguras banyak memori. Kemudian yang kedua, namanya adalah UC Browser. Perangkat ini dikenal pada urutan kedua karena banyak penggunanya. Ya. Ini dibuat oleh perusahaan Alibaba yang berada di Tiongkok, China. Kelebihan UC Browser ini bisa menghasilkan data browsing, sehingga data yang digunakan semakin hemat data. Adapun kelemahannya adalah desainnya monoton atau kurang menarik, sehingga terkadang nanti akan bisa membuat boring atau bosan dengan desain yang itu-itu saja. Yang ketiga adalah Mozilla Firefox. Lambangnya adalah ini namanya rubah, ya, yang menggenggam dunia, ya. Performanya adalah bagus. Ini sekitar 10 tahun yang lalu adalah peramban nomor 1 yang paling banyak digunakan.
banyak fitur yang ada di dalamnya sehingga sangat kompatibel dan mudah digunakan. Namun ada kelemahan, yaitu ada sisi kelemahan, yaitu banyaknya crack atau hacker yang bisa memanfaatkan Mozilla Firefox ini. Yang selanjutnya, yang keempat adalah Samsung Internet Browser. Peramban web dari perusahaan Samsung ini adalah salah satu peramban yang dipakai pada mobil atau Android. Awalnya untuk Samsung saja. Namun pada akhir-akhir ini bisa digunakan pada Android lain karena sudah tersedia di Play Store, diunduh di Play Store. Kelebihannya adalah kecepatannya tinggi, ringan, dan bebas iklan. Adapun kekurangannya, tampilan pada peramban web ini kurang menarik daripada peramban lain. Yang kelima adalah Opera dan Opera Mini. Ini satu, ya, hanya bedanya ada yang mini dan besar ya. Kalau yang normal ini artinya lebih besar, cocok untuk PC, laptop, ya. Untuk yang mini cocok untuk yang speknya rendah. Kelemahannya adalah ini, jejak user atau histori kita itu terekam di server Opera sehingga merasa kurang aman. Dan penampilannya juga tidak terlalu menarik untuk pengguna. Tapi sekali waktu kalian perlu nyoba baik Mozilla, kemudian Chrome, ya, kemudian Samsung, dan yang lain. Sehingga nanti kalian bisa membedakan mana yang kira-kira terbaik. Yang keenam namanya Safari. Safari itu artinya kalau dalam bahasa Inggris bisa diartikan perjalanan. Nah, harapannya dengan ini berlambang kompas ini, harapannya kita bisa berjalan-jalan di dunia maya. Ini dikembangkan oleh perusahaan Apple, ya, pembuat perangkat yang merek Apple itu, yang gambar apel keruak, ya. Nah, ini awalnya untuk Apple saja, tapi mulai tahun 2007 ini sudah bisa digunakan di perangkat yang lain, termasuk versi Windows yang dimulai dari 2007 hingga saat ini. Dan yang ketujuh adalah Internet Explorer. Internet Explorer adalah bawaan dari Windows. Artinya sudah ada dalam Windows, tidak perlu menambahkan atau tidak perlu menginstal sendiri. Kelebihannya ini sangat banyak, ya. Ada add-on yang sudah terinstall di dalamnya secara otomatis. Tampilan juga elegan dan menarik. Kekurangannya adalah banyaknya membutuhkan resource dengan skala besar. Selanjutnya kita bahas tentang fungsi web browser. Web browser mempunyai fungsi sebagai gerbang pencarian bagi penggunanya, terutama mereka yang kesehariannya tidak terlepas dari internet. Apa saja itu? Ya. Yang pertama adalah mempermudah mencari informasi dari internet. Kemudian yang kedua, menyimpan berbagai data di internet. Yang ketiga, membuka file menggunakan ekstensi khusus. Jadi, ini browser ini sangat canggih ya. Beberapa aplikasi yang tidak bisa dibuka dengan aplikasi biasa nanti bisa dibuka otomatis dengan browser. Bisa menyimpan data di internet, ya, dan mencari informasi apapun di internet juga tersedia. Yang keempat, fungsinya untuk menjaga keamanan website. Karena di website nanti ada proses verifikasi. Jadi kalau verifikasi tidak cocok nanti tidak bisa melanjutkan dan seterusnya. Kemudian yang kelima, mendukung pemakai search engine. Search engine untuk mencari informasi tanpa adanya web browser ini tidak bisa berjalan. Kemudian manfaat web browser. Ya. Melihat fungsi peramban yang begitu banyak, maka peramban web ini memiliki manfaat di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan kemudahan untuk pengguna ketika mengakses berbagai informasi yang ada di internet. Dan yang kedua, membantu pengguna dalam menyimpan berbagai konten di internet menuju dokumen di komputer. Jadi, foto-foto, data-data kalian, mungkin juga video, kalian bisa simpan di internet. Ya,
namanya di cloud, ya, teknologi penyimpanan awan, ya. Sehingga tidak khawatir penuh di memori HP di Android kalian. Kalau kamu udah simpan di internet, maka yang di HP kamu hapus itu pun tidak akan hilang. Suatu waktu bisa dibuka. Dan yang ketiga, bisa digunakan membuka berbagai macam situs yang bermanfaat untuk kegiatan manusia. Ya. Oke, itu uraian beberapa materi awal ya untuk pertemuan pertama. Selanjutnya untuk tugas ya. Tugas yang pertama, silahkan siapkan catatan untuk menulis tugas hari ini. Tugas hari ini atau tugas 1, yang pertama, sebutkan minimal 2 nama web browser yang ada di HP kamu. Kalau hanya ada 1, silahkan nanti bisa ngambil dari video ini. Kemudian jelaskan berapa versinya dan dibuat oleh perusahaan apa. Yang kedua, coba terangkan apa yang terjadi jika HP kamu tidak ada aplikasi web browser. Dan yang ketiga, dari beberapa web browser yang ada, sebutkan browser apa yang paling kamu sukai dan jelaskan apa alasannya. Ya. Jawabannya ditulis di kertas, diberi nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian kertas jawaban itu difoto, lalu dikirim japri ke WA Pak Guru. Ya. Selamat belajar, selamat mengerjakan, ditunggu tugasnya minggu ini. Ya, karena minggu depan kita akan belajar materi yang lain. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.